Perkenalkan, kami kelompok E akan mempresentasikan laporan keuangan dari Tokopedia Shoescare. Next. Di sini kami akan membahas tentang informasi umum Tokopedia, data transaksi, jurnal umum, buku besar, transaksi penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca saldo, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan jurnal penutup. Next. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Saya Dewi Safitri dengan NRP terakhir 40. Saya Ayasha Nabila Syakwila dengan NRP terakhir 1016. Saya Slavia Zaribanata dengan NRP terakhir 012. Saya Muhammad Amir Saya Gaisan Marsha dengan RP Jayasa. 5031 Saya Zaki Abiurianza dengan NRP terakhir 033. Baik, untuk latar belakangnya, Tokopedia.co merupakan penyedia jasa cuci sepatu yang berlokasi di Surabaya. Toko ini didirikan oleh Bapak Patricius Jason pada tahun 2018. Beliau membuka outlet pertamanya di Pakuan Trade Center lantai LG dari tahun 2018 hingga saat ini. Pada tahun 2024, Tokopedia melakukan ekspansi dengan membuka outlet keduanya di Jalan Raya Mulyasari nomor 143B, tepat di seberang Superindo. Tokopedia menawarkan layanan melalui booking by WhatsApp atau bisa mendatangi outlet secara langsung. Layanan yang ditawarkan antara lain adalah treatment sepatu, repaint atau recolor, repair, dan jasa cuci lainnya seperti tas dan sandal. Berikut merupakan data transaksi yang dicatat per triwulan. Dari bulan Juli, Agustus, dan September, di mana transaksi di sini mencakup seluruh pemasukan dan pengeluaran toko selama 3 bulan ke belakang. Dapat kita lihat di sini pada jurnal umum periode Juli sampai September. Selama 3 bulan ini, Tokopedia melakukan berbagai transaksi, di antaranya penerimaan kas dari penjualan, pembayaran beban seperti gaji, listrik, internet, dan pengiriman, transaksi modal dan privé, serta pencatatan utang usaha dan pendapatan diterima di muka. Semua transaksi dicatat dengan sistem debit dan kredit yang seimbang, sehingga saldo tetap balance. Di sini juga kita bisa lihat kas menjadi akun yang paling sering muncul yang menandakan ada aktivitas keuangan yang aktif dan stabil. Next. Pada buku besar periode 1 Juli sampai dengan 30 September 2025, buat kita lihat Tokopedia memperoleh pendapatan sebesar 57.716.000 dengan beban operasional sebesar 25.021.000 sehingga diperoleh laba bersih sebesar 25.021.000 pada periode 1 Juli sampai 30 September. Kas mengalami peningkatan yang dari awalnya 32.290.000 menjadi 67.574.000 yang menunjukkan kondisi keuangan yang sehat. Kemudian pada peralatan kantor tercatat senilai 30.900.000 dengan akumulasi depresiasi 7.800.000. Kewajiban yang terdiri dari pendapatan terima di muka dan utang usaha dengan total 2.146.000. Kemudian untuk modal, laba ditahan, dan privé tercatat seimbang, menghasilkan total aktiva dan pasiva sebesar 164.091.000 yang berarti laporan balance. Next. Pada transaksi penyesuaian pada akhir September 2025 dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Penyesuaian ini mencakup pengakuan beban sewa kantor dan aplikasi yang sudah terpakai, penyusutan peralatan pengering sepatu dan furnitur, serta perlengkapan yang telah digunakan selama periode berjalan. Selain itu, terdapat penyesuaian pendapatan diterima di muka karena beberapa jasa pencucian sepatu telah selesai dan perlu diakui sebagai pendapatan. Tujuannya dari penyesuaian ini adalah agar pendapatan dan beban tercatat pada periode yang tepat sesuai prinsip matching konsep. Nah, dalam jurnal penyesuaian, beban sewa, depresiasi, dan perlengkapan dicatat di sisi debit, sedangkan akun seperti sewa dibayar di muka dan akumulasi depresiasi dicatat di sisi kredit. Untuk pendapatan diterima di muka, akun tersebut di debit dan pendapatan di kredit sebagai pengakuan atas jasa yang telah diberikan. Total penyesuaian sebesar 11.171.000 menunjukkan bahwa pencatatan sudah seimbang dan dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Dari pendapatan Tokopedia yang memperoleh total 57.716.000 yang berasal dari pendapatan utama dan pendapatan lain-lain. Kedua, untuk beban totalnya sebesar 32.655.000 yang terdiri dari beban gaji, pemasaran, listrik,
sewa kantor, dan beberapa beban operasional lainnya. Dari hasil tersebut diperoleh laba bersih sebesar 25.021.000. Selanjutnya pada aset terdapat aset lancar seperti kas sebesar 67.574.000, perlengkapan 522.000, serta sewa dibayar di muka untuk aplikasi dan kantor sebesar 13.500.000. Kemudian aset tetap yaitu peralatan sebesar 7.800.000 dengan akumulasi depresiasi sebesar 25.125.000. Untuk kewajiban tercatat utang usaha sebesar 400.000, sedangkan pada ekuitas terdapat modal 39.960.000. Laba ditahan 25.021.000 dan prive sebesar 2.500.000. Secara keseluruhan total debit dan kredit sama-sama 149.612.000 yang berarti neraca saldo Tokopedia telah seimbang. Berdasarkan laporan laba rugi, Tokopedia mendapatkan pendapatan total 57.716.000 dan total beban sebesar 32.695.000. Dapat kita simpulkan bahwa Tokopedia mengalami laba sebesar 25.021.000. Berdasarkan laporan perubahan ekuitas, total ekuitas dari perusahaan PJ sebesar 102.271.000. Lalu selanjutnya adalah laporan neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Dari sini kita mengetahui bahwa aset lancar yang dimiliki perusahaan ini sebanyak 81.596.000. Lalu total aset yang dimiliki adalah 102.671.000. Sedangkan kewajibannya ada 400.000 yang dimana aset bersihnya menjadi 102.271.000. Lalu perusahaan ini juga memiliki ekuitas sebesar 102.271.000. Lalu selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menjelaskan sumber dari mana uang diperoleh dan juga penggunaan untuk apa uang dikeluarkan. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa aktivitas operasional perusahaan em, yang sudah dipakai itu sejumlah 6.653.000 yang menghasilkan saldo awal kas di bulan Oktober sebesar 67.574.000. Berikut adalah bukti transaksi. Bentar, Sa. Oke. Berikut adalah bukti transaksi umum dari Tokopedia. Selanjutnya Dan itu yang terakhir. Ini bukan? Iya, ya. Selanjutnya yaitu pada slide terakhir ini, pada akhir periode September 2025 dilakukan jurnal penutup untuk menutup akun pendapatan. Halo, 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 halo. Selanjutnya slide terakhir pada PPT kali ini yaitu pada akhir periode September 2025 dilakukan jurnal penutup untuk menutup akun pendapatan dan beban. Pertama, pendapatan